Salam Darbe. UKM bisa dikatakan sebagai pondasi dari sebuah perekonomian negara. Karena dengan krisis ekonomi, UKM lah yang berperan. Kadang UKM memang terdampak dengan krisis ekonomi, tapi di satu sisi UKM juga bertumbuh. Karena dengan adanya krisis ekonomi, maka semakin banyak orang untuk berwirausaha menjadi UMKM baru untuk mempertahankan kehidupannya. Talk show kali ini adalah kerjasama antara Darbe Coin beserta dengan Darbe Cafe dalam menyelenggarakan talk show bertema UMKM dan kreativitas. Bagaimana acaranya? Kita ikuti liputannya. Oke, sebelum dilanjutkan talk show, saya berhasil menculik narasumber dari acara talk show tentang UKM dan kreativitas, yaitu Mas Dodo. Apa kabar Mas Dodo? Baik. Terima kasih. Baik, Mas. Untuk talk show kali ini di acara Darbe Coin beserta dengan Darbe Cafe itu kan mengangkat tentang UKM dan kreativitas. Nah, mungkin saya akan ngambil dikit beberapa pertanyaan yang berkaitan sama hal itu. Seberapa penting sih kreativitas itu bagi UKM? Waduh, ya. Pertanyaan yang bagus sih, Mas Dito. UKM tuh sekarang mau tidak mau harus kreatif. Jadi kepentingannya itu sudah wajib. Wajib hukumnya. Sudah wajib hukumnya. Jadi kreativitas itu akan membantu semua kegiatan UMKM itu lebih menyenangkan nantinya. Kreativitas itu akan membahagiakan sekaligus menyenangkan orang banyak. Nah, kreativitas sangat amat penting di situ. Karena dengan kreativitas saya yakin produk-produk UKM itu akan bisa jadi unggul, bisa siap bersaing, dan menjadi maju nantinya. Oke, jadi itu seberapa pentingnya seperti itu ya? Iya. Itu penting sekali sebetulnya. Wajib. Kreativitas buat UKM. Iya. Nah, kalau ngelihat saat ini Mas Dodo, ini bukan untuk menilai UKM, tapi UKM kan harus memang naik kelas seperti yang dikatakan banyak praktisi dan sebagainya, bahwa UKM harus upgrade dan sebagainya. Nah, kalau dinilai kondisi UKM dan kreativitasnya saat ini di tahapan yang mana? Kalau saya melihat dari jumlahnya UKM yang banyak di Indonesia, di setiap daerah termasuk di Surabaya, saya kira masih belum ya menerapkan kreativitas itu masuk di wilayah kegiatan mereka menjalankan bisnis UKM-nya. Belum, jadi wajar sebetulnya ketika kreativitas itu harus agak dipaksakan, agak didorong sekuat mungkin untuk menjadikan UKM ini mampu berbuat kreatif apapun gitu loh. Jadi saya yakin semua pihak sekarang sudah peduli dengan kreativitas itu masuk di UKM. Ya. Jadi saya pikir nggak usah nunggu-nunggu lama lagi. Hari ini pun UKM tuh harus melakukan kegiatan kreativitasnya di semua lini industrinya, baik mulai produk, di manajemen maupun bagaimana mereka memasarkan produknya. Lalu bagaimana supaya mereka bisa sadar tentang kreativitas, pentingnya kreativitas, atau saya harus kemana kalau saya ingin menambah kemampuan saya tentang kreativitas? Apakah cukup dengan melihat dari belajar di online, atau mungkin ada kegiatan lain, atau ada cara yang lain? Sebetulnya ada dua ya sebetulnya. Sekarang dengan kondisi online sekarang ini yang sudah masif sebetulnya, teman-teman UKM itu bisa belajar di mana saja. Tapi bisa jadi memang untuk menambah ketajaman produksi dan kegiatan usahanya, sebetulnya ya ketemu dengan beberapa komunitas. Bagaimana kreativitas itu harus di-touching ke produk-produk mereka itu sendiri. Berarti kalau gitu silakan. Ya, di online pun sudah ada sebetulnya. Kalau toh mereka mau tinggal milih sebetulnya. Tapi kan kategori UKM itu kan banyak. Bisa jadi yang mungkin di online itu masih terbatas. Oh, cuman ini aja kreativitas disentuhkan. Padahal seluruh UMKM itu harusnya wajib menjalankan kreativitas itu tadi. Oke, dengan semakin banyaknya UKM yang ada ya. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini misalnya krisis itu sebetulnya kalau menurut saya dengan krisis itu malah juga menambah jumlah UMKM yang ada. Iya, harusnya justru di saat pandemi sekarang ini posisi UMKM itu sebetulnya karena kan perusahaannya kan relatif masih kecil, tapi mereka paham tentang siapa sih pasarnya, bagaimana industrinya harus di-touching. Jadi banyak sekarang itu saya ngelihat UKM-UKM yang benar-benar bisa bersaing dan bertahan itu adalah UKM yang benar-benar industrinya di industri kreatif di 14 sektor itu. Padahal di luar itu UKM harus menjalani seperti itu. Seandainya mereka mencontoh
UKM yang di industri kreatif, saya yakin mereka langsung bisa bertahan dan bisa kuat di pasar nantinya. Gitu. Kalau tahapan dari sebuah usaha, katakanlah Mas Dudu, mereka di tahapan yang mana? Dan kreatif itu sebetulnya di tahapan yang mana dari sebuah proses untuk menjalankan sebuah usaha? Iya. Saya kok melihatnya kreativitas itu sudah mulai merancang mulai awal ya. Saat mereka bermimpi, saya mau bikin usaha apa, saya mau meneruskan usaha apa, saya punya hobi apa. Terus saya pikir kreativitas harus masuk di wilayah itu. Jadi nggak usah ini nunggu jalan, termasuk saya ini berani dulu atau mau saya jualan dulu. Kayaknya sih dua-duanya harus jalan dengan bekal kreativitas yang ada di awal tadi itu. Sejak mimpi saya mau usaha, punya duit segini, saya mungkin apa ya, nah saya pingin usaha apa ya, nah itu kreativitasnya muncul. Cari database, cari oh ini seperti apa sih orang-orang seperti itu. Nah kreativitas itu adalah pingin tahu yang banyak. Awalnya pingin tahu yang banyak itu akhirnya menjadi oh seperti ini. Jadi kalau dia mulai bermimpi sesuatu tentang produk yang mau dia bangun, sebetulnya dia mimpi kreativitas dan mimpinya harus dimulai di awal. Agak lama. Kadang-kadang orang saya mau buat produk aja langsung saya jualan. Nah itu yang agak salah. Sebetulnya nanti ketemu beberapa komunitas, dia harus lihat apa namanya platform-platform yang ada di online ya, mereka belajar oh harusnya bisnis seperti ini ya, harusnya kreativitas harus seperti ini, kalau produk saya seperti ini seperti apa. Nah belajar untuk ingin tahu lebih banyak di awal itu yang agak kurang UMKM. Perlunya yang observasi gemes harus pengen tahu, penasaran dan segalanya. Jangan oh saya bisa gini ya gini nih. Nah nanti di tengah-tengah nanti akan jadi masalah ketika tidak tahu touching kreatifnya harus di mana. Itu akan problem jadi UMKM. Jadi kalau gitu untuk saat ini ada mungkin barangkali tips maksudnya bagaimana cara menambahkan kreativitas pada produk yang sekarang sudah berjalan dari pihak UMKM. Iya. Ketika produk itu sudah jalan, kreativitasnya harus disentuh ya. Bagaimana database produk ini ketika berjalan ini sudah laku di mana, sudah dibeli siapa dan segalanya. Saya mencoba menginformasi ke UMKM. Dapatkanlah informasi data-data produk Anda itu sampai ke pasar itu seperti apa. Siapa yang beli umpamanya seperti itu. Kemudian harganya itu kemahalan apa seperti apa. Bagaimana pesaing dengan produk yang kategorinya sama seperti apa. Dari situ nanti kita oh ternyata produk saya ini enak tapi murah. Kalau bisa saya bisa naikkan dengan kreativitas tadi itu, data tadi itu bisa naikkan harganya seperti apa. Jadi value bisa bertambah. Betul, gitu ya? Iya. Oke, Mas Dudu, mungkin ada 3 atau 5 barangkali tips ya untuk UKM untuk menjadi lebih kreatif. Ya. Jadi gini, saya ngelihat sekarang ini kan ngomongin PSBB itu kan harus melakukan 3 hal ya, 3M ya dan jalannya. Nah, saya mencoba pingin membuat UMKM itu juga punya 3 hal penting itu adalah mulai awal mereka merencanakan sebuah merek maupun produk dan segalanya itu kreatif harus sudah dimulai. Jadi produk harus kreatif, kemudian di manajemennya harus kreatif, memasarkannya juga harus kreatif. Bagaimana caranya menyentuh kreativitas itu? Database yang tadi itu saya sampaikan bahwa Anda harus punya sesuatu yang harus bisa digodok menjadi sebuah output kreatif. Nah kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda jalan aja lurus. Ketika di tengah-tengah ada apa-apa, bahkan ada apa-apa itu jadi kebaikan atau keburukan. Maksudnya ini laku keras maupun tidak laku keras, Anda tidak punya apa-apa untuk membuat produk ini menjadi lebih baik. Karena Anda tidak menyentuh kreatif mulai awal. Kreatif. Jadi 3M tadi, MMM ini ya jadi KKK, kreatif. Jadi kita harus KKK ya toh, jadi kreatif. Karena kan karena kalau umpamanya di luar pemodalan ya, produk manajemen sama pemasaran itu harus disentuh itu. Dan itu sebetulnya tidak mudah, asal mereka mau mencermati produknya sendiri itu kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi sebenarnya kuncinya untuk UMKM ini supaya bisa tumbuh dan value adalah di kreatif. Iya. Wah, berarti sebenarnya dong kunci kreatif. Iya, kunci kreatif. Iya, harus. Kunci kreatifnya ada di Pak Dito nih. Oke, Mas Dudu. Oke. Karena mau prepare untuk di talkshow lagi. Terima kasih dan semoga bisa menambah atau menularkan virus yang lebih banyak lagi tentang kreativitas. Amin. Dan teman-teman UMKM kali ini teruslah bersemangat untuk berjuang dan berpikir kreatif, mengobservasi ke banyak hal supaya terangsang terus untuk berpikir kreatif, menambah value dari produk
Anda. Ya. Dan kreatiflah selamanya, kuncinya ada 3, kreatif, kreatif, kreatif. Sampai di sini dulu dan ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Darbe, salam kreatif.